الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما وصحبه ومن والاه أما بعد. الحمد لله, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat anugerah taufik hidayah ini siang mulia ini, yang insyaallah pasti Allah turunkan rahmat ampunan dan keridhaannya kepada kita semua. Tak lupa pula kita aturkan salawat salam kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Kembali lagi di pelajaran kita, yaitu pelajaran tentang sirah nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hari ini giliran Guru Humaydi, sidin kada nyaman awak. Jadi pagi tadi sidin menelpon ulun minta ganti akan ya. Di pertemuan sebelumnya sudah ada kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang mana artinya sudah kita ketahui aja semalam, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu makna secara bahasa. Dan ada sudah kita bahas tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna Ar-Rahman semalam ialah Allah yang dengan rahmatnya memberikan nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang ganal-ganal yang tidak bisa dilakukan oleh hamba-hambanya. Sedangkan Ar-Rahim itu ialah Allah yang dengan rahmatnya memberikan nikmat-nikmat yang kecil-kecil, yang mana maksudnya Rahim ini cabang daripada Ar-Rahman, cabang daripada nikmat Ar-Rahman, pelengkap daripada nikmat Ar-Rahman. Ar-Rahman semalam yaitu nikmat-nikmat yang ganal, yang memberikan ruh, mengadakan yang asalnya kedadak menjadi ada, seperti memberikan akal. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untung luar biasa kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak daripada orang yang sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW yang hendak benar menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi ada yang dikabulkan, ada yang ada. Contoh yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, jadikan ulun menjadi umatnya Nabi Muhammad. Biar aja sudah ulun jadi nabinya Bani Israil, asal dijadikan ulun sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa yang meminta lawan Tuhan supaya dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Napa jar Allah Ta'ala, wahai Musa, ikam sudah aku tetapkan sebagai nabinya Bani Israil. Khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ambil apa yang sudah aku beri, syukuri Allah Ta'ala. Artinya doa Nabi Musa ini kada diterima Allah Ta'ala. Ada lagi Nabi Isa. Nabi Isa meminta Allah Ta'ala supaya dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa, ya Allah, jadikan ulun sebagai umatnya Nabi Muhammad, biar ampi aja sudah ulun jadi nabinya buah Nasrani. Tapi akhirnya doa Nabi Isa ini pun dikabulkan Allah Ta'ala, yang Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa sampai saat ini masih hidup. Dan nanti di akhir zaman akan turun kembali ke bumi ini untuk membunuh Dajjal dan menyebarkan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa ini di golongan kita ya. Nabi Isa ini di golongan kita. Jadi doa tadi ada yang diterima Allah Ta'ala kayak Nabi Isa, ada yang ditolak seperti Nabi Musa. Kita adalah meminta ada, tapi diberi. Berarti untung banget Allah, untung luar biasa kita ini. Nabi Musa, Nabi Isa itu tahu keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Mereka itu tahu keuntungan orang yang di bawah baginda Nabi Muhammad. Di kelompoknya Nabi Muhammad tuh Nabi Musa, Nabi Isa itu tahu, makanya mereka meminta. Kita meminta adalah Allah Ta'ala dijadikan umat Nabi Muhammad, bahkan mulai lagi lahir. Kan keuntungannya untung luar biasa telah. Banyak keuntungan umat Nabi Muhammad yang diberikan Allah Ta'ala. Bahkan ada
nama Sayyid Muhammad Maliki Mekah, Sayyid ada menyusun kitab yang ngarannya Syaraful Ummatil Muhammadiyah yang kini kadang-kadang. Kandal itu berisi tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Di antaranya aja keuntungannya kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai umat terbaik. Bahkan ditetapkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah menetapkan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, kalian wahai umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang diutus di muka bumi ini. Allah yang menetapkan, menyatakan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik. Yang terbaik itu bukan antara kita, Bang. Kita ini apa ada. Jadi kita ini jadi umat terbaik adalah antara kitanya, tapi lantaran Nabi Muhammad. Jadi kita ini jadi umat di kelas VIP lantaran umat di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi terbaik, Rasul terbaik, bahkan pimpinannya para Nabi dan Rasul, bahkan makhluk terbaik di alam semesta. Kita di bawah sidin, berarti kita umat menjadi umat terbaik. Lantaran kita menjadi umatnya orang yang paling terbaik. Makanya ini Nabi-Nabi bahari hendak menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita ini kan sudah diberi Allah Ta'ala sebagai umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita itu bersyukur benar. Makanya lah setiap bangun guring itu kita disuruh selain membaca doa bangun guring, yaitu bacanya Alhamdulillahilladzi ja'alana, Alhamdulillah ala ni'matil iman, Alhamdulillah ala ni'matil Islam, Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan setiap bangun guring. Nang bagus dibaca Alhamdulillah ala ni'matil Islam, bangun guring Alhamdulillah ulun dijadikan sebagai dalam keadaan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman, Alhamdulillah Allah beri keimanan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ulun dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang Allah Ta'ala beri lagi itu luar biasa banyaknya dan kadang kawal dihitung. Termasuk kita berada di majelis ini. Nah, kita saat ini berada belajar di Madrasah Sulamu Taufik ini, itu adalah merupakan keuntungan yang besar. Mudah-mudahan sekolah di sini menjadi umatnya Nabi Muhammad yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mati husnul khotimah masuk surga berada. Nah, tadi kita mendapat nikmat yang karena kalau kita sudah berada di sini nih, dan kita mempelajari ini, kita pun merupakan nikmat nang ganal. Napa nang mesti kita ucapkan, napa nang paling layak kita ucapkan, napa nang paling berhak kita sebut. Kada lain kada bukan adalah ucapan alhamdulillah. Makanya sesudah ini kitab, sesudah Bismillahirrahmanirrahim, kalimatnya Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Alhamdulillah thaman kulli ni'mah. Alhamdulillah itu adalah harga setiap nikmat. Artinya apa? Artinya bila mana kita dapat nikmat, kita alhamdulillah, berarti kita lunas kita. Bila mana kita dapat nikmat tapi kita kadang mengucapkan alhamdulillah, berarti kita belum bayar lawan itu nikmat, tentang kita. Karena ajar Nabi alhamdulillah zaman kulli nikmah, alhamdulillah itu adalah harganya setiap nikmat. Lalu kita dapat nikmat, kita alhamdulillah, berarti lunas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh baginda Rasulullah, Allah lah lamunya Allah yang memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan nikmat duniawi, baik berupa duitkah, makanankah, pakaiankah, atau apakah yang datang, lalu ia sebut alhamdulillah. Lalu ujar Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala itu berbangga kepada para malaikat. Ujar Allah Ta'ala, lihat hambaku,
Tuh lihat hambaku, dia kuberi nikmat yang sedikit, dia kuberi nikmat dunia yang kada ada artinya sama sekali, namun dia balas aku dengan ucapan yang sangat besar, dengan ucapan yang abadi sampai di akhirat kelak, yaitu ucapan alhamdulillah. Allah berbangga-bangga lawan orang yang ketujuh mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, alhamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Alhamdulillah itu adalah keamanan bagi itu nikmat daripada hilang. Artinya bila mana kita dapat nikmat, apapun itu nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu menjadi pelindung daripada nikmat itu, daripada hilang, daripada dibinasakan oleh orang. Itu daripada khasiat alhamdulillah tadi. Rasulullah pun pernah bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Tiap-tiap sesuatu yang baik yang tiada dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, maka sesuatu itu terpotong. Ibarat wadai untuk tu pupung ada pul sebagian, artinya kurang berkahnya. Artinya maksud daripada ini hadis, ada waktu di mana kita awal-awal yang bagus kita baca itu alhamdulillah bukan bismillah. Ada di waktu di dalam keadaan tertentu yang mana kita berdahulu kita ucapkan itu adalah alhamdulillah bukan bismillah. Ada juga di dalam keadaan tertentu yang mana berdahulu itu bismillah dahulu alhamdulillah. Oleh karena itu ada ulama yang membagi tentang hukum membaca alhamdulillah ini. Yang pertama hukumnya wajib. Nah, ada 4 hukum. Ada yang mengadakan membaca alhamdulillah itu wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga makruh. Yang keempat haram. Yang pertama hukumnya wajib. Membaca alhamdulillah yang wajib, contohnya ketika kita sembahyang, kan di dalam surah Al-Fatihah ada alhamdulillah. Lalu kita akan baca alhamdulillahirabbil alamin pada saat sembahyangnya. Ada lagi yang wajib yaitu ketika khutbah Jumat. Nah, itu wajib itu dibaca lalu ada menyebut alhamdulillah ketika khutbah si khatib nih, maka ada sah khutbahnya. Ada lagi hukum membaca alhamdulillah itu hukumnya adalah sunat. Nah, namanya sunat ini banyak. Seperti kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Kawankah mendapat nikmat, alhamdulillah. Atau kita terhindar daripada musibah, daripada mara bahaya, baik kita ataupun orang lain. Kita melihat orang lain yang selamat di hadapan kita, selamat daripada musibah, kita ucapkan alhamdulillah ya. Ketika kita bangun guring, Nabi mengajarkan doa masyhur aja, sudah doanya tahu aja, kita hafal aja insyaallah lah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ujar Rasulullah lah. Nah, cara mengetahui apakah hati kita ini kontak lawan Allah Ta'ala, apakah kita ini di dalam kasih sayangnya Allah Ta'ala. Di antara jalan untuk mengetahuinya adalah ketika kita bangun guring. Apa yang kita ingat? Lalunya kita bangun guring, langsung kita ingat Allah Ta'ala, langsung membaca memuji Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berarti hati kita kontak lawan Allah Ta'ala, berarti kita di dalam kasih sayang Allah Ta'ala. Lalunya kita yang bangun langsung ingat nang lain, langsung mencari HP umpamanya atau napa daripada nang duniawi ini berdahulu. Nah, berarti itu ada apa itu, nah paham aja dah ya Allah. Nah, jadi untuk mengetahui apakah kontak hati kita lawan Tuhan lah di keadaan kita ketika bangun guring tadi. Jadi wajah memeriksa diri seorang masing-masing gitu. Nah, ada lagi Nabi mengajarkan ketika kita sesudah makan, doanya alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Untuk makan minimal alhamdulillah. Yang terpanjangnya atau bagusnya alhamdulillahilladzi at'amana hadza
wa saqana wa ja'alana muslimin. Apa teh? At'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah itu jar Nabi, lamunnya kita nih membaca doa itu sesudah makan, niscaya Allah ridho kepada kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Man Allah ridho, mana dosa terhapus, mana kanyang kalau pulang. Nah untung banget yang membaca alhamdulillah itu tadi. Seperti memulai doa itu dengan alhamdulillah, tapi sebelumnya bismillah berdahulu. Bismillahirrahmanirrahim, hanya alhamdulillah. Kenapa jadi bismillah berdahulu? Sebab ya Nabi la yuraddu du'a awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Doa itu tidak akan ditolak lamunnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya lagi yaitu ketika dapat nikmat nang kada menjahatkan orang lain. Kita dapat nikmat disuruh mengucap alhamdulillah, tapi dilihati dulu sikonnya. Ada dalam keadaan tertentu kita dapat nikmat, tapi kita jangan mengucap alhamdulillah. Nah, ada keadaan yaitu umpamanya ada dulu seorang imam besar waliullah yaitu Al-Imam Syari' Asy-Syaqati. Sidin ini sejaman dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Suatu kali Sidin ini sembahyang di masjid, haratan sembahyang di masjid, lalu ada orang, wahai guru, tunah di pasar kebakaran, habis toko-toko orang kebakaran, kecuali toko pian sebuting nang terbakar. Alhamdulillah di sini. Astagfirullahaladzim, aku mengucap alhamdulillah. Aku kada sadar lagi aku mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah di atas penderitaan orang lain. Seharusnya aku memikirkan pedagang-pedagang lain yang kebakaran. Seharusnya aku memikirkan kasihannya penang lain. Seorang dapat nikmat alhamdulillah ucapakan yang gitu. Aku jadi minta ampun oleh Allah Ta'ala gara-gara ucapan alhamdulillah tadi. Karena aku mengucapkan alhamdulillah di atas penderitaan orang lain. 30 tahun di sini aku bertobat dan Allah Ta'ala gara-gara ucapan alhamdulillah itu tadi. Jadi kita dapat nikmat, lihati dulu aman aja kan kita mengucapkan alhamdulillah tadi tidak ada orang. Dilihat di sikonnya dulu. Ada lagi hukum membaca alhamdulillah itu hukumnya makruh. Itu apabila mulut kita bernajis, mulut kita bau benar, bau minyak, bau guling. Nah, nyebang guling sunat panglah, tapi lamunnya buntung kita bernajis atau membaca alhamdulillah tadi di tempat sampah, tempat yang kotor itu makruh hukumnya. Ada lagi hukumnya haram yaitu untuk menang berjudi alhamdulillah ya. Atau tempat menyentan banyak alhamdulillah, meriba minum arak alhamdulillah, itu kada menambah pahala, itu malah menambahi dosa ngarannya. Sebab maksiat nang digawinya. Nah itu tadi alhamdulillah. Ada lagi doa yang kita disuruh oleh Nabi, yang diajarkan Nabi ketika berpakaian. Nah ini nang sunnah tidak tertinggal. Nang sunnah ketika kita berpakaian, doanya alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah itu doa ketika kita berpakaian. Itulah membaca doa itu ketika kita berpakaian, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Bermula seluruh pujian itu seluruhnya adalah milik Allah. Wassalamun maksudnya adalah wassalatun wassalamun. Jadi di sini ada kalimat yang berbuang yaitu kalimat wassalatun. Wassalatun wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Dan salawat dan salam selalu tercurah atas hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah salawat itu ada perbedaan antara salawat dari Allah Ta'ala, salawat dari malaikat, dan salawat dari kita orang-orang beriman. Kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh lawan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan malaikat itu bersolawat lawan Nabi Muhammad. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian lawan Nabi Muhammad.
Allah Ta'ala bersolawat lawan Nabi Muhammad. Nah, isi solawat Allah Ta'ala itu adalah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad dan umat beliau. Adapun solawatnya daripada malaikat itu adalah memintakan keampunan. Nabi itu kada bisi dosa, dan sidit itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala diampuni Allah Ta'ala. Jadi kemana permintaan ampunan malaikat tadi? Tentu kembalinya kepada umatnya Nabi Muhammad. Adapun sholawat kita kepada Nabi Muhammad, kita sebagai orang yang beriman, itu maknanya adalah doa. Jadi kita mendoakan kepada Nabi Muhammad, qaidah ad-du'a lil ghairi du'a'un lin nafsi haqiqatan. Mendoakan orang lain itu hakikatnya adalah mendoakan diri sendiri. Jadi kita mendoakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad itu manfaatnya kembali kepada diri kita seorang. Al-Imam Ibnul Jauzi beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Bustanul Wa'izin, ada 10 karamat bagi orang yang patuju bersolawat. Orang yang patuju bersolawatnya ada 10 karamatnya. Beliau menyebutkan yang pertama, Sholatul Malikil Jabbar. Yang pertama, dia akan mendapatkan sholawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah rahmat. Kita bersolawat kepada Nabi, rahmat Allah Ta'ala pun turun kepada kita. Yang pertama, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fadilat solawat itu adalah syafa'atun Nabiyil Mukhtar. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mukhtar yang terpilih. Jadi kedua, kita mendapat syafaat. Yang ketiga adalah al-iqtida bil malaikatil amrar. Yang ketiga adalah kita mengumpati dengan para malaikat. Malaikat itu bersolawat juga lawan Nabi Muhammad. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad berarti kita mengumpati juga lawan malaikat. Yang keempat adalah mukhalafatul munafiqin wal kuffar. Yaitu kita dengan bersolawat itu kita akan menyelisihi, kita akan berlainan dengan orang munafik dan orang kufar. Sebab orang munafik itu kada mau bersolawat lawan Nabi, orang kafir pun kada mau bersolawat Nabi. Kita bersolawat lawan Nabi berarti kita orang beriman. Yang kelima adalah mahwul khotoya wal auzar. Yang kelima adalah diampuni, dihapus segala dosa-dosa. Dengan kita bersolawat, dosa-dosa kita akan terkikis. Jadi yang pertama mendapat rahmat Allah Ta'ala, yang kedua mendapat syafaat Nabi, yang ketiga adalah mengikut bagi para malaikat, yang keempat menyalahi bagi kaum munafikin dan kufar, yang kelima dihapus dosa. Nah, yang keenam dengan kita bersolawat, qada'ul hawaiji wal awtar. Kita hajat-hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita akan dikabulkan Allah Ta'ala, wal autar, dan hujan turun. Artinya makmur itu di negeri itu, di bangunnya banyak bersolawat. Bahkan kehidupannya pun akan dimakmurkan, diberikan Allah Ta'ala ketenangan dengan berkat solawat itu tadi. Yang ketujuh adalah tanwiru zawahiri wal asrar. Dia akan Allah Ta'ala berikan cahaya, zahir batinnya akan diberi Allah Ta'ala cahaya. Yang kedelapan, an-najatu min azabi daril bawar. Yang kedelapan, dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi, kita akan diselamatkan Allah Ta'ala daripada azab nanti di hari kiamat. Mulai di dalam kubur sampai karena di hari kiamat. Yang kesembilan, dukhulu darir rahah. Dia akan dimasukkan ke rumah tempat istirahat, tempat ketenangan, yaitu di dalam surga. Yang kesepuluh, yaitu dia akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu 10 fadilat orang yang ketujuh bersolawat. Karamatnya di kemuliaan yang Allah beri bagi orang yang ketujuh bersolawat. Yang pertama, dia akan mendapatkan solawat Allah Ta'ala, maksudnya adalah rahmat. Yang kedua, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang ketiga,
dia sama dengan mengikut dengan para malaikat. Yang keempat, dia menyalahi bagi orang munafik dan kaum kafir. Yang kelima, dia akan dihapuskan segala dosa-dosanya dan kesalahan. Yang keenam, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang ketujuh, akan diberikan Allah Ta'ala cahaya zahir dan batinnya. Yang kedelapan, dia akan diselamatkan daripada azab siksa neraka. Yang kesembilan, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kesepuluh, dia akan mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 karamat bagi orang-orang yang ketujuh membaca sholawat itu tadi. Wassalamun, dan dia akan wassalamun dan keselamatan. Nah, wassalamun itu maknanya adalah al-amnu wal afiyah. Al-amnu wal afiyah. Salam itu isinya adalah keamanan dan afiat. Kita memintakan salam maksudnya adalah keamanan dan afiat. Assalamualaikum, ya. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian. Isi assalam itu isinya adalah al-amnu, keamanan, wal afiyah dan afiat. Afiat ini banyak banget kandungan isinya. Ada 10 makna daripada afiat. Makanya itu kita disuruh oleh Nabi untuk meminta afiat. Di antara dua khutbah Jumat, itu kan biasanya ada khotib berduduk di antara dua khutbah itu. Di antara dua khutbah, di situ khotib berduduk, di situ dikabulkan segala hajat. Dan waktunya itu sebentar benar. Jadi nampak yang bagus kita pinta itu adalah afiyah. Nas'alukal afiyah. Soalnya waktunya itu mepet benar, sedikit benar, dan itu waktunya mustajab doa. Nah, nampak kandungan isi daripada afiat. Kita minta afiat sama dengan meminta 10 macam. Yang pertama, dengan kita meminta afiat itu sama dengan ghufranudz dzunub wal khotoya. Kita meminta ampun daripada segala dosa dan kesalahan. Itu isi afiat yang pertama. Ghufranudz dzunub wal khotoya, kita meminta ampun daripada dosa dan kesalahan. Yang kedua, dengan kita meminta afiat itu isinya adalah al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita minta afiat sama dengan kita minta ilmu yang manfaat. Yang ketiga, amalan maqbulah, yaitu minta supaya amal-amal kita itu diterima Allah Ta'ala. Yang keempat, rizqan wasi'an halalan thayyibah. Dengan kita minta afiat itu sama dengan minta rezeki yang luas, yang halal, yang baik. Minta rezeki yang halal, yang luas, yang baik. Minta rezeki yang baik artinya kada tapi ngali benar atau mencari nyaman aja tenang. Yang kelima, dengan kita minta afiat itu sama dengan kita meminta zaujan wa zurriyatan sulaha. Kita minta istri atau suami dan zuriat yang soleh. Yang keenam, nasron alal a'da. Dengan kita meminta afiat sama dengan kita meminta lawan Allah Ta'ala pertolongan daripada melawan musuh. Baik musuh itu berupa jin, syaitan dan manusia. Yang ketujuh, salamah anil bala fid din wa dunya wal akhirah. Dengan kita meminta afiat itu sama dengan meminta keselamatan daripada bala. Baik musibah itu baik bala di masalah agama, baik bala di dunia, apalagi bala di akhirat. Yang kedelapan, dengan kita minta afiat yaitu sama kita dengan minta kesehatan, kekuatan dan kegemaran di dalam takwa. Kesehatan, kekuatan dan kegemaran di dalam takwa. Itu isi afiat tadi. Yang kedelapan, minta kesehatan, kekuatan dan kegemaran di dalam takwa. Minta sehat, minta kuat badan. Bukan hanya itu, supaya minta pulang hati kita ketujuh beribadah, ketujuh berbuat kebaikan, ketujuh untuk berbuat takwa. Yang kesembilan isi afiat adalah khotimatul husna. Kita minta husnul khotimah. Dengan kita membaca afiat, meminta Allah Ta'ala afiat, itu sama dengan kita meminta husnul khotimah. Nah, ke-10 isinya afiat adalah dukhulul jannah bighairi hisab, yaitu masuk surga
tanpa hisab. Jadi ada 10 macam kandungan afiah. Yang pertama tadi adalah ghufranul dzunub wal khotoya, kita meminta ampun daripada segala dosa dan kesalahan. Yang kedua adalah al-ilmun nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, kita minta amal yang diterima. Yang keempat, kita minta rezeki yang luas, yang halal, yang baik, yang berberkah. Yang kelima, kita minta suami atau istri atau anak-anak yang soleh. Yang keenam, kita minta pertolongan daripada musuh-musuh, baik syaitan, jin, dan manusia. Yang ketujuh, kita minta keselamatan daripada bala, baik bala di dunia ataupun bala di akhirat. Yang kedelapan, isi afiah ialah kesehatan, kekuatan, dan kegemaran di dalam takwa. Yang kesembilan ialah dengan kita minta afiah itu sama dengan minta husnul khatimah. Yang kesepuluh yaitu dukhulul jannah bighairi hisab, yaitu meminta masuk surga bighairi hisab. Jadi cukup minta afiah aja. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami minta kemaafan dan afiat. 10 macam sudah terangkum di dalam afiat itu. Kemudian wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan sholawat dan salam. Salam tadi ya maknanya al-amn wal afiyah ala ibadihi alladzina istafa. Ala itu di dalam ilmu nahwu maknanya istaqarra, maksudnya tetap. Jadi maknanya adalah makna ala ini selalu tercurah. Selalu tercurah ala ibadihi, atas hambanya, alladzina istafa, yang mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hamba-hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kan manusia itu banyak, orang mukmin itu banyak. Ada orang-orang yang dipilih di antara mereka, ada yang menjadi wali, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul. Para nabi-nabi itu banyak, jumlah mereka adalah 124.000 nabi. 124.000 nabi, mereka itu adalah orang-orang pilihan. Tapi di antara dari 124.000 nabi itu ada lagi yang dipilih terbaik, yaitu ada 313 rasul. Ada 313 rasul. Nah, dan dari 313 rasul ini ada lagi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kenal. Yang wajib kita kenal yaitu ada 25 nabi. Dan dari 25 nabi itu ada lagi yang terbaik daripada mereka yang disebut diberi gelar dengan ulul azmi, yaitu ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan dari keseluruhan mereka semua, dari seluruh para nabi, para rasul dan ulul azmi tadi, ada satu yang terbaik di antara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin mereka itu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan, takdirnya adalah ahmadu hamdan, aku memuji akan Allah, hamdan akan sebagai pujian, katsiran yang sangat banyak, thayyiban lagi bersih, lagi baik, mubarakan yang penuh diberkahi, fihi padanya, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana disenangi oleh Tuhan kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang wajib disembah illallah, melainkan Allah sahaja. Asyhadu itu maknanya adalah bersaksi. Orang Islam itu diakui sebagai Islam apabila dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapan di lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu secara diucapkan, dan dia akan diakui sebagai orang yang betul-betul beriman, namunnya dia di hatinya pun beriman.
Makanya asyhadu ini maknanya dua. Bisa maknanya di lidah, makna di lidah itu ucapan asyhadu alla ilaha illallah, bisa juga di hati. Jadi ucapan dan di hati. Di muntung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan di hati pun meyakini dengan setulus hati, dengan keyakinan yang mantap bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah Ta'ala saja. Wahdah la syarikalah, wahdah ay munfaridan, maksudnya adalah sendirian, tunggal, la syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah Ta'ala. Syahadat man akhlasa lahu qalbahu wa jabat anhu aqdaru syirki wa safat, akan sebagai kesaksian orang yang meluruskan bagi Allah Ta'ala akan hatinya, wa jabat anhu aqdaru syirki wa safat, dan hilang lenyap daripada hati itu orang aqdaru syirki, kotor-kotornya syirik, maksudnya adalah syirik yang seperti keruh-keruhnya syirik, wasofa, dan bersih hati. Enggan sini aja dulu, insyaallah kita akan sambung di pertemuan sebelumnya. Jadi sambungannya adalah wa aqarrahu barakal biriqil ubudiyah. Biar ada kita sampaikan sini juga. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala dan mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalih wa la hadrat nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al-hikmata wal aqla wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa lahamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin bi haqqi sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.